wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, hari ini kita lanjuti kuliah lagi bersama Ibu Siti Zulhijjah. Kita akan membahas tentang asuhan persalinan, kelanjutan dari materi kemarin ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sudah mengisi daftar hadir semua hari ini? Sudah. Baik, semoga nanti pada saat kita melakukan perkuliahan ini bisa mengikuti ya adik-adik sekalian ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, kita masuk ke materi asuhan persalinan kala 4. Kemarin kan kita belum pelajaran asuhan persalinan kala 1, 2, 3. Nah, masih ingat nggak kala 1 itu apa? Yang kedua bayi berakhir. Terus yang ketiga, kala 3? Placenta. Nah, untuk kala 4 ada yang sudah tahu? Belum. Nah, di sini Ibu akan menerangkan tentang asuhan persalinan kala 4. Di mana kala 4 itu kala di mana 1 sampai 2 jam setelah lahirnya plasenta. Namun secara fisiologisnya persalinan kala 4 itu terjadi adalah plasenta lahir sampai 6 jam setelah ibu melahirkan. Kemudian di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, pemantauan kala 4. Nah, pemantauan kala 4 ini ada pertama rangsangan taktil. Rangsangan taktil itu seperti meraba atau memijat kontraksi uterus untuk mengetahui kontraksi uterus. Biasanya sambil kita merangsang, sambil kita melihat kontraksi uterus ibu. Kemudian kita lakukan evaluasi tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri kalau emang kontraksinya bagus, maka letaknya bisa kita lihat di bawah 2 jari di bawah pusat. Kemudian estimasi perdarahan. Di sini kita lihat jumlah perdarahannya. Biasanya normalnya 500 dia itu. Kemudian kita periksa perineum. Kita lihat ada robekan atau pembekakan tidak di perineum. Kemudian kita evaluasi kondisi ibu secara umum. Ada yang tahu evaluasi kondisi ibu secara umum seperti apa? Belum. Nah, evaluasi kondisi ibu secara umum itu seperti kita memeriksa tekanan darah, nadi, pernapasan, kemudian suhu. Namun setelah kita lakukan pemantauan kala 4 1 sampai 5, jangan lupa kita lakukan dokumentasi. Biasanya kita dokumentasikan itu dalam bentuk pantograf. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Pas. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tanda bahaya kala 4. Nah, di sini tanda bahaya kala 4 biasanya sama infeksi masa nifas. Ada yang tahu infeksi masa nifas? Biasanya mengalami demam. Nah, ya, benar, infeksi masa nifas itu bisa karena demam. Itu tadi, infeksi masa nifas dibagi biasanya 2, yaitu infeksi lokal dan infeksi general. Infeksi lokal itu biasanya kita lihat adanya pembekakan, luka bekas epistomi. Kemudian kalau untuk mengetahui infeksi generalnya itu tadi kita bisa lihat tekanan darah, ibunya demam, suhunya sampai melebihi 38 itu bisa menyebabkan infeksi. Kemudian frekuensia alba. Frekuensia alba ini karena kurangnya gerak untuk ibu, mobilisasinya kurang, jadi ada pembengkakan atau pembekuan darah di daerah frekuensia, biasanya femur itu di tungkai. Kemudian keadaan abnormal psikologis. Nah, biasa di sini kita sebut postpartum blues, ada namanya postpartum blues. Namun di sini tanda bahaya itu ada 2 untuk keadaan abnormal psikologis. Yang pertama untuk 0 sampai 3 hari itu biasanya juga ibu mengalami psikologisnya terganggu, yaitu ibu mulai lemah, letih, cepat capek karena dia kurang istirahat. Kemudian psikologis yang kedua itu yang kita sebut depresi, itu biasanya yang disebut tadi postpartum blues. Itu ibu punya kekhawatiran tersendiri. Kemudian perdarahan aktif kala 4. Nah, di sini bukan bahaya di kala 4 ini karena ada perdarahan aktif. Bisa jadi karena tadi, karena ada luka atau laserasi, atau karena kontraksinya emang tidak bekerja. Kemudian kesulitan dalam menyusui. Ibu biasanya mengeluh ini tidak bisa menyusui karena tidak ada keluar ASI-nya,
atau tidak ada putingnya. Kemudian nyeri panggul atau abdomen yang lebih keram dari uterus. Biasanya ini nyerinya berlebihan, ibunya tidak bisa beraktivitas, bisa jadi di dalam rahimnya masih ada sisa plasenta. Kemudian kita lakukan observasi kala 4. Nah, ini tadi yang kita lakukan pemantauan kala 4 itu, yaitu vital sign. Vital sign di sini kita lihat tekanan darah. Biasanya tekanan darah normalnya setelah melahirkan itu 140/90. Kalau di bawah itu terjadi perdarahan. Kemudian suhu, biasanya ibu suhunya agak di bawah 38, tapi nanti kalau setelah penyesuaian badan ibu bisa naik normal ya. Kemudian tonus dan tinggi pundus uteri. Di sini cara memeriksa tonus uteri itu kita lihat dengan melakukan massase ya tadi, rangsangan taktil, sambil kita ngajari keluarganya untuk melakukan rangsangan taktil. Dan tinggi pundus itu tadi untuk melihat kontraksinya. Kalau uterusnya sesuai dengan di bawah, biasanya di bawah pusat 2 jari itu berarti kontraksinya bagus. Kemudian perdarahan tadi kita cek perdarahan. Kemudian kandung kemih. Nah, kandung kemih untuk ibu yang bersalin biasanya terasa penuh karena di daerah kandung kemihnya terdapat tekanan pada saat ibu mau melahirkan, dia mengedan. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, lanjut ya. Nanti tadi setelah observasi jangan lupa kita lakukan pengisian patograf di bagian belakang itu, karena patograf ada 2. Biasanya kalau untuk pemantauan kala 4 itu ada di belakang, dilakukan setiap jam pertama itu 15 menit, kemudian sejam kemudian baru dilakukan 30 menit. Baik, ini tadi materinya. Ada yang mau ditanya? Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lestari. Saya ingin menanyakan pada Ibu Siti, yaitu penyebab perdarahan kala 4 itu biasanya apa saja? Oh ya, teman-temannya ada yang bisa bantu? Sisa plasenta, Bu. Ah ya, sisa plasenta itu salah satunya penyebab perdarahan untuk kala 4. Tapi yang biasanya paling banyak itu atonia uteri. Ya, biasanya sampai 50-60% itu sering terjadi kepada ibu setelah bersalin, itu atonia uteri. Kemudian sisa plasenta, dan kemudian latensio plasenta, dan diikuti dengan luka robek, itu bisa jadi. Gimana, ngerti? Teman-temannya ada yang mau tanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Novita Sari. Saya ingin bertanya, apakah ada pengaruh antara kesulitan menyusui dengan tanda bahaya di kala 4? Ah ya. Teman-temannya ada yang tahu kalau tidak menyusui itu bisa berpengaruh tidak kepada kala 4? Nah ya, benar. Kalau untuk teknik menyusui tidak bisa menyusui itu bisa berpengaruh di kala 4. Karena dengan kita menyusui secara tidak langsung di tubuh kita merangsang adanya hormon oksitosin bekerja yang membantu itu tadi kontraksi uterus. Kalau tidak bisa menyusui, otomatis mengurangi kontraksi uterus karena kerja oksitosinnya tidak secara alami. Makanya kita lakukan massase biasanya, atau kita kasih injek oksitosin. Gimana, sudah ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Baik, selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ada yang bisa menyimpulkan nggak materi kita hari ini tentang pemantauan kala 4? Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Marni. Dari yang Ibu Siti jelaskan, dapat saya tarik kesimpulan dari mulai konsepsi sampai kelahiran itu yang harus diperhatikan perlunya pengawasan untuk mengurangi kesulitan dan resiko-resiko terhadap ibu itu sendiri dan bayi itu sendiri, sehingga kita dapat mengurangi resiko terjadinya perdarahan yang bisa menyebabkan kematian kepada bayi. Dan dengan adanya pengawasan tersebut, si ibu dapat diselamatkan dan si bayi juga dapat diselamatkan.
Ya, benar itu. Jadi kesimpulannya dari materi ini, untuk pemantauan skala 4 ini memang yang harus perlu diperhatikan signifikan karena kebanyakan kematian ibu itu setelah persalinan ditinggal oleh bidan-bidannya. Setelah melahirkan dia ditinggal, maka sering terjadi itu tadi perdarahan yang menyebabkan kematian ibu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nih, saya kasih evaluasi, nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, di stop dulu dah tuh. Tadi ibu sudah bagi tentang evaluasi, kita kerjakan sama-sama ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Sudah belum? Belum. Sedikit lagi, Bu. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, tukar sesama temannya ya. Baik, kita ini bahas sama-sama. Pertanyaan nomor 1, ayo silakan. Yang benar tentang persalinan skala 4 adalah A. Tahap dari 1 sampai 2 jam setelah bayi dan plasenta lahir rentan terhadap kejadian kematian ibu disebabkan oleh infeksi, pendarahan pasif dan eklamsi postpartum. B. Tahap yang dimulai dari kelahiran bayi sampai kelahiran plasenta. C. A dan B benar. D, B dan C benar. Jawabannya adalah D, B dan C benar. Nah, teman-temannya sama? Sama. Sama, Bu. Yuk, pertanyaan selanjutnya. 2. Laserasi mengenai mukosa vagina, kulit, jaringan perineum dan spintelani merupakan kategori A. Laserasi dari 1, B. Laserasi derajat 2, C. Laserasi derajat 3, D. Laserasi derajat 4, E. Laserasi derajat 5. Jawabannya C. Laserasi derajat 3. Setuju. Yuk, selanjutnya. Jika di bawah ini waktu 15 menit uterus tidak berkontraksi dengan baik, perlu tindakan di bawah ini kecuali yang A. Tampon vagina, B. Masase foetus uteri, yang C. Kompresi bimanual, yang C. Injeksi oksitosin, E. Ajarkan senam nifas. Jawaban saya tampon vagina. Setuju. Selanjutnya. Di bawah ini merupakan tanda bahaya pada persalinan skala 4 kecuali A. Demam, B. Perdarahan yang banyak selama 6 jam pertama, C. Bekuan darah banyak, D. Bau busuk dari vagina, E. Pusing. Jawabannya D. Bau pusing. Ya, selanjutnya nomor 5. Nomor 5, tindakan yang tidak bermanfaat pada persalinan skala 4. A. Masase uterus, B. Memeriksa titik, C. Pemantauan vital sign, D. Pemberian oksitosin, E. Tampon vagina. Jawaban saya E. Tampon vagina. Ya, pertanyaan selanjutnya. Agak kuat ya, Bu? Iya. Tindakan rektal saucer perlu dilakukan untuk pemeriksaan A. Pemantauan kondisi ibu, B. Evaluasi uterus, C. Laserasi jalan lahir, D. Evaluasi peri, E. Pemantauan pendarahan. Jawaban saya C. Laserasi jalan lahir. Setuju. Ya, selanjutnya. Tanda uterus berkontraksi tidak baik. A. Nyeri panggul atau abdomen, B. Uterus teraba lembek, C. Kandung kencing penuh, D. A dan B benar, E. B dan C benar. Jawaban saya A. Nyeri panggul atau abdomen. Setuju. Yuk, selanjutnya. 8. Di bawah ini yang tidak termasuk robekan jalan lahir adalah yang A. Laserasi derajat 1, B. Laserasi derajat 2, C. Laserasi derajat 3,
D. Laserasi derajat 4. E. Laserasi derajat 5. Jawaban saya laserasi derajat 5. E. Ya. Selanjutnya. Normalitas yang banyak terjadi pada persalinan skala 4 kecuali A. T putra bersejajar dengan pusat atau di bawah pusat. B. Uterus bawah kalender. C. Perdarahan banyak lebih dari 6 jam pertama. Eklamsi postpartum. E. Adanya laserasi. Jawabannya A. T putra bersejajar dengan pusat atau di bawah pusat. Yang selanjutnya yang nomor 10. Nomor 10 terakhir. Dikatakan laserasi derajat 2 jika A. Laserasi mengenai mukosa dan kulit perineum. B. Laserasi mengenai mukosa vagina, kulit dan jaringan perineum. C. Laserasi mengenai mukosa vagina, bagian kulit jaringan perineum dan sphincter ani. D. Laserasi mengenai mukosa vagina, kulit jaringan perineum dan sphincter ani yang meluas hingga ke rektum. Semua salah. Jawaban saya B. Nah, ya udah. Laserasi mengenai mukosa. Yuk, itu tadinya tolong dilihat benar salahnya, terus dibagi seperti biasa nanti balikan ke ininya ya, ke sesama temannya ya. Yuk. Tadi kita sudah melakukan pembelajaran tentang asam persalinan skala 4. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan melakukan perkuliahan praktek langsung tentang observasi skala 4 ya. Untuk penanggung jawabnya tolong nanti sediakan tempat untuk kita praktek. Kemudian baiklah, semoga hari ini materi yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat dan untuk pertemuan selanjutnya semoga kita bisa segera bertemu dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.